Jadi pada tanggal 30 April kemarin, Redmi itu baru merilis yang namanya Redmi Note 9. Terus muncul pertanyaan, bukannya Redmi Note 9 udah pernah rilis ya? Terus apa itu Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 9S? Kita jawab di video ini. Di seluruh dunia, Redmi itu sudah merilis kira-kira 4 model dari seri Redmi Note 9. Pertama kali tanggal 12 Maret kalau nggak salah ya, itu Redmi Note 9 Pro Max dan Redmi Note 9 Pro di India. Keduanya itu spesifikasinya mirip-mirip, kecuali di kamera belakang. Kayak misalkan chipsetnya itu sama-sama pakai Snapdragon 720, terus layarnya itu 6,67 inch ya kalau nggak salah. Terus juga baterainya sama 5200 mAh, tapi kameranya berbeda. Kalau di Redmi Note 9 Pro Max itu kamera utamanya 64 megapiksel, di Redmi Note 9 Pro itu cuma 48 megapiksel. Terus juga kamera depannya yang tadinya itu 32 megapiksel jadi 16 megapiksel. Sedangkan sisanya masih sama aja. Lalu di tanggal 21 Maret mereka rilis lagi Redmi Note 9S di Malaysia, Thailand, dan beberapa negara Asia Tenggara kecuali Indonesia. Nah, Redmi Note 9S ini itu sebenarnya adalah rebranding dari Redmi Note 9 Pro yang udah dirilis. Jadi spesifikasinya itu sama persis dengan Redmi Note 9 Pro, tapi berubah nama, ditambahin gelar S. Tapi tenang aja kalau misalkan nanti andaikan di Indonesia masuk namanya Note 9S, yaitu sebenarnya Note 9 Pro yang udah rilis sebelumnya. Terakhir di tanggal 30 April kemarin, Redmi rilis lagi yang namanya Redmi Note 9 doang secara global. Nah, Redmi Note 9 ini punya spesifikasi yang berbeda banget dari Redmi Note 9 Pro ataupun yang nama lainnya adalah Redmi Note 9S. Chipsetnya yang tadinya pakai Snapdragon 720 jadi MediaTek Helio G80. Terus seingat gue juga konfigurasi RAM memorinya beda. Kameranya kabar baiknya sama, itu 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya di downgrade juga jadi 12 megapiksel. Terus baterainya sama, baterai kalau nggak salah lebih kecil sedikit ya, 5000, tapi masih 5000-an mAh. Gue lupa, nanti ini spesifikasinya udah gue tulis. Terus apalagi ya yang beda ya, kayaknya udah segitu aja yang perbedaan dari Redmi Note 9. Oh ya, semua varian Redmi Note 9 ini udah dapet NFC, tapi untuk Redmi Note 9 doang yang nggak pakai gelar, nggak ada nama belakangnya, itu sebenarnya dapat NFC, tapi cuma untuk beberapa negara doang. Nggak tahu nih kalau masuk ke Indonesia, Redmi Note 9 ini akan dapat NFC atau enggak. Ngomong-ngomong soal Indonesia, jadi pertanyaan, Redmi Note 9 ini masuk apa enggak sih di Indonesia? Sampai saat ini sebenarnya Xiaomi Indonesia belum punya kabar resmi ataupun campaign terkait Redmi Note 9 series ini. Tapi menurut gua, kecil kemungkinan Redmi Note 9 tidak masuk ke Indonesia. Karena Redmi Note series itu selalu jadi kacang goreng kalau masuk ke Indonesia, laku banget. Mungkin pertanyaan sekarang yang lebih tepat adalah Redmi Note 9 mana nih yang masuk ke Indonesia? Itu juga nggak tahu kabarnya gimana, tapi nanti kalau ada pasti akan ada di channel Next Trend. Cuman gue berharap banget sih, setidaknya Redmi Note 9 itu yang standar, yang nggak punya gelar itu masuk, dan Redmi Note 9 Pro. Syukur-syukur Redmi Note 9 Pro Max juga dimasukin ke sini, tapi nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal Redmi Note 9 series, atau mungkin kalian ada mau sharing-sharing informasi. Jangan lupa subscribe dan kunjungi situs nexttrend.grid.id untuk update berita teknologi dan tips-tips techno lifestyle. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video-video Next Trend berikutnya.